Dan malam itu saya diberi tugas untuk membagikan 25 juta ke 25 orang. Akhirnya apa? Saya bawa uang itu di rumah kakak saya dan saya bilang ke kakak saya, ini uang jangan dibagikan. Kenapa? Akan nggak ada suara. PD Perjuangan menang di pemilu legislatif yang menangnya Golkar. Dan isu terkait dengan pembagian kekuasaan sebelum pencoblosan akhirnya kan terbongkar. Betul. Terbongkar 17 orang anggota fraksi PD Perjuangan, 11-nya ternyata orangnya bupati yang terpilih itu terbongkar. Akhirnya apa? Ada gejolak internal di PD Perjuangan saat itu. Prosedur ditempuh apa segala macam, Pemda bikin surat apa, nggak digubris. Akhirnya apa? Kita demo aja yuk. Demo kita. Saya yang memimpin demonya. Anggota Dewan demo ya? Anggota Dewan plus Ketua Koperasi demo. Ada Kang Ono Surono bersama saya, Andi Rusnandi, dalam acara ID Talk hari ini, Jumat. Kang Ono ini sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, tokoh nelayan, tokoh koperasi juga yang berhasil membawa koperasi di Indramayu hingga besar. Sehat Kang? Alhamdulillah Kang Andi, hatur nuhun tos di Uleman. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Di kantor Jambara Express ini Kang. Ini Kang, ada foto nih Kang yang menarik buat saya ini. Foto dengan penampilan Akang hari ini tuh ada sesuatu yang berbeda. Ini foto 2013. Oh, ini foto 2013. Ini yang ada di website DPR. Ya. Jadi di situs resmi ini Akang 2013. Ini foto masih pendek rambutnya ya? 2013 apa 2009 ini foto yang saya pakai nyalon DPR RI itu, kalau nggak salah. Rambut masih pendek? Ya. Atau memang diikat itu ya? Formalitas di Indonesia kan seorang pejabat negara itu kan harus seperti itu. Ya. Rapi, klimis ya. Iya betul. Muka yang glowing, ya kan. Kalau bisa diedit-edit, jangan ada flek, jangan ada bekas jerawat. Iya. Ya mungkin itu dulu lah. Itu dulu ya. Tapi memang selama perjalanan saya itu kadangkala dengan aktivitas saya itu lebih enak yang memang gondrong karena zaman kuliah ya nggak jauh-jauh dari nongkrong di studio band, naik gunung sama memotoran. Jadi memang sudah lama ya gondrong ini. Sejak kapan Kang gondrong? Jadi sejak kuliah. Jadi kuliah itu sampai sepinggang tuh. Kuliah itu sampai sepinggang. Dan kuliah kan komunitas teman-teman kan memang di arsitektur ya. Jadi ya lebih cenderung ada seni-seninya lah. Betul. Terus beraktivitas juga di dunia perikanan yang tidak mengharuskan tampil rapi. Malahan harus serem-serem dikit menghadapi nelayan, menghadapi petambak di lingkungannya. Ya keren aja gitu, gondrong tuh. Iya keren, betul. Nah ini kan kalau orang kebanyakan kan menilai Kang Ono ini seperti John Wick Kang. Ya kan John Wick. Petarung mematikan. Tinggal gitu. John Wick chapter berapa tuh? John Wick petarung mematikan. Kalau Akang ini bedanya ada kesamaan tetapi ada bedanya. Kang Ono adalah petarung ikan gitu ya. Yang keseharian dulu bergelut di perikanan gitu kan. Ya sejak kecil ya. Sejak kecil ya. Karena kan lingkungan saya, rumah itu kan belakang itu tempat pelangan ikan. Dan memang lingkungan saya lingkungan nelayan ya. Di Kelurahan Poman, Blok Karangturi, di situ ada sungai namanya Sungai Praja Gumiwang. Di situ ada muara namanya Karangsong. Dan di situ dari dulu tempat beraktivitasnya nelayan. Dan
tahun 60-an saja nelayan Karangsong itu berlayar sampai ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka bisa 3 bulan tuh di sana. Dan bapak saya itu, Haji Mustaqim itu seorang guru dan juga pengurus koperasi nelayan di situ dari tahun 60-an. Oh, itulah mengapa berarti Akang mengikuti jejak sang ayah berarti ya? Ya, sang ayah dan ibu pedagang, punya kios di pasar, tapi juga membantu bapak gitu kan. Iya. Ada usaha perikanan, punya perahu nelayan. Ibu pun ya beraktivitas juga di lingkungan koperasi, lelang ikan di tempat pelelangan ikan, ya jual apapun lah. Di sana. Kalau ibu saya itu palu gada, punya semuanya ada. Gitu. Tapi punya kios ya sendiri di Punya sana. kios, nah terus kiosnya tutup full, misalnya punya usaha yang di perikanan tersebut, terus berkembang ke budidaya udang, budidaya ikan. Jadi ya sejak kecil itu pada saat perahu milik bapak itu datang, ya saya harus ikut ibu bongkar ikan, ngawasin bongkar ikan sampai ke lelang, ngawasin supaya nggak dicuri kan. Dan saya biasanya dapat bayaran dari ibu. Dari ibu. Jadi, Nah, bayarannya ikannya dijual, tabung gitu kan. Dari kecil tuh. Jadi saya mendingan bolos sekolah daripada harus kehilangan uang jajan seperti itu. Nah, sampai 17 tahun seluruh anaknya itu dimasukkan ke anggota koperasi dan harus mengurus 1 buah perahu. Dari mulai menyiapkan perbekalan, sampai pulangnya, sampai menjual ikannya, sampai kita harus membagi keuntungan antara pemilik dengan ABK, dan kita dibayar 5% dari keuntungan bersih. Itu Bapak Ibu. anggota kewajiban dari anggota koperasi ya? Enggak, Bukan. itu yang mengelola perahunya. Nah, sebagai anggota koperasi, berarti saya aktif kan, dalam arti dari mulai aktivitas di koperasi, setiap lelang ikan itu kan ada potongan misalnya 3% simpanan wajib, terus ada simpanan sukarela. Nah, kita juga wajib misalnya seluruh kebutuhan nelayan itu harus belanjanya ke koperasi. Gitu. Nah, karena memang bapak saya pengurus, ibu saya anggota, semua anggota gitu kan. Jadi di koperasi karena memang mempunyai asas kekeluargaan dan gotong royong, maka karyawannya pun direkrut dari anak-anaknya anggota misalnya. Dan saya termasuk karyawan koperasi yang direkrut, sehingga umur 22 tahun saya sudah menjadi karyawan koperasi. Nah, kalau Akang sendiri, tadi kan ayah itu merekrut semua keluarganya untuk memasukkan ke koperasi ya. Nah, Akang berapa bersaudara? 8 bersaudara. Tidak ada 1 ya, meninggal 1. Akang dari 8 itu anak kelima. Anak kelima. Nah, aktif ikut membantu ayah itu dari sejak SD. Ya, pokoknya sejak kecil ya. Saya itu selalu dibawa ibu, karena mungkin anak laki-laki yang kedua, tapi yang anak laki-laki yang pertama meninggal kan. Jadi mungkin saya anak kesayangan ibu tuh, selalu diajak kemanapun. Tapi diajak ayah melaut nggak? Kalau ayah memang bukan nelayan yang ke laut. Karena seorang guru kan, seorang guru dan pengurus koperasi. Tapi dia punya usaha yang ya tadi punya kapal-kapal ikan, perahu ikan. Dia mengelola kapalnya aja berarti ya. Jadi istilahnya nelayan pemilik. Nelayan pemilik. Berapa kapal yang dikelola sama ayah? Dulu itu sempat kita tuh punya perahu itu 12 ya. 12 itu milik perahu. ayah sendiri ya? Iya. Ya makanya ada yang atas nama ayah dan atas nama ibu dan anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya itu anggota koperasi semua. Dari Kang Ono ini dari hasil itu aja berarti aktif. Ya, saya itu punya kapal sendiri, sudah punya kapal sendiri itu umur saya 22 tahun lah. Kapal sendiri. Hasil dari beli sendiri atau ya, tadi yang hasil dari nabung, dari ya tadi ngurus 1 kapal yang 5% keuntungannya kan kita tabung, terus waktu kuliah di Jakarta saya sempat uang tabungan itu dibelikan mobil,
ya kan? Terus pada akhirnya kembali, mobilnya saya jual untuk bikin kapal kan itu. Jadi umur 22 tahun saya udah punya kapal sendiri. Waktu itu beli harga berapa, Kang? Tahun berapa itu ya? 96 ya. 96. Berapa beli? Ya mungkin 60 sampai 80 jutaan lah mungkin. 60, tapi perahu yang buat nelayan itu kan Iya, yang kecil kapal kayu. Ya kapal kayu kan? Yang muat es baloknya sekitar 60 balok gitu kan. Yang berlayarnya paling lama itu mungkin sekitar 2 minggu lah. Iya. 2 minggu. Kang bisa masuk dari perjalanan nelayan, dari koperasi. Terus kan Akang juga ini dari karir politik itu merintis dari bawah, Kang ya? Iya. Nah ini kaitannya bisa masuk ke politik itu gimana ceritanya, Kang? Nah jadi gini, ayah itu kan seorang guru, terakhir jabatannya itu kepala sekolah SD ya di Poman SD Negeri Poman 5 Indramayu, dan dia pensiun dini tanpa uang pensiun karena memang harus fokus di koperasi kan saat itu. Waktu itu jabatan di koperasinya kalau tidak salah sekretaris koperasi, dan ya punya usaha di perikanan itu. Jadi dari kecil itu kita didoktrin ya sama bapak itu, tidak boleh jadi PNS, tidak boleh jadi polisi, tentara, hakim, jaksa. Termasuk pesan nih, pokoknya anak-anaknya jangan ada yang bersuami dan istri dari 5 profesi. Jadi kita disiapkan memang untuk menjadi wira swasta ya, yang tidak ada berhubungan dengan pemerintah. Itu berdasarkan pengalaman ayah mungkin, Pak ya? Nah, ternyata memang ayah itu seorang aktivis di zaman mudanya. Dia di organisasi pemuda Marheni, salah satu organisasi yang terafiliasi dengan PNI kan. PNI. Dan memang beliau mengalami betul lah satu kondisi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang syarat dinamika, dan beliau menjadi salah satu mungkin aktivis yang sering dipanggil-panggil mungkin ya. Sering dipanggil-panggil, dan memang doktrin itu yang pada akhirnya kita berjalan untuk tidak pernah mempunyai cita-cita yang 5 hal tersebut. Nah, masuk ke dunia usaha ya, kita sejak muda-muda itu sudah diajarkan bagaimana mengelola usaha perikanan, sampai pada akhirnya umur 22 tahun ya saya sudah punya uang sendiri. Saya sudah punya tabungan sendiri, dan bukan hanya di perikanan tangkap saja, kita juga akhirnya masuk ke perikanan budidaya. Jadi Bapak punya beberapa tambak udang, tambak ikan yang kita kelola bersama-sama. Dan kita juga punya usaha misalnya di sarana prasarana pertambakan, misalnya kita jadi distributor pakan ikan, pakan udang, terus alat mesin yang berkaitan dengan tambak. Jadi kita punya usaha yang dikelola oleh keluarga. Nah, sehingga pada saat umur 22 tahun ya saya udah eksis saja tuh. Ya sudah mandiri. Uang kuliah hasil sendiri. Nah gini, kuliah. Jadi kuliah itu sampai dengan semester 6 di Trisakti. Jadi ceritanya udah males lah. Lagi pingin refresh saja tuh, dan pada saat itu tambak udang lagi maju-majunya tuh. Betul. Jadi akhirnya berpikir ya cuti menikah, akhirnya kebablasan tuh. Salah. Dan saat itu kan memang sudah masuk dinamika politik Indonesia kan. Ada kuda tuli ya 27 Juli, terus ada pemilu 97 ya kan. Waktu itu PDI-nya Ibu Mega bergabung dengan P3, ada istilah Mega Bintang saat itu. Dan Bapak ini kan terafiliasi dengan PDI waktu itu kan. Pokoknya partainya Bung Karno lah. Sehingga pada akhirnya muncul sebuah dinamika di Indonesia ya, dan diawali pergerakan mahasiswa Trisakti. Saya kan paling tidak ya 3 tahun lah dari Trisakti, ya kan, pergerakannya seperti itu yang pada akhirnya
muncul misalnya ada pemikiran di keluarga, kenapa kita tidak masuk ke politik saja. Sehingga waktu itu sama ada pengurus PD Perjuangan Kecamatan Indramayu datang ke rumah. Mas, saya ingin melamar Mas Ono untuk masuk di kecamatan. PAC ya? Enggak, dia bilang kecamatan. Oh, kecamatan. Dia bilang di kecamatan. Saya pikir di kantor kecamatan. Dia bilang, oh saya bukan PNS. Saya bilang, oh kenapa harus? Oh bukan, kecamatan yang itu, ini PAC, kecamatan PDI Perjuangan partai. Dia bilang, siapa yang nyuruh? Saya disuruh bapak. Orang tua. Ya. Nah, terus, ya udah nanti saya akan ngobrol dulu ke bapak. Akhirnya saya temui, oh nyuruh orang nggak ngomong-ngomong dulu. Kamu kan udah punya duit, sudah nggak perlu mikirin keluarga kamu lah. Nah ini saatnya kamu masuk ke politik, karena sekarang pasti akan ada perubahan di Indonesia. Dan yakin bahwa PD Perjuangan ini akan menang pemilu. Itu sudah menikah ya? Masuk itu sudah menikah, sudah punya putra satu. Putri satu. Jadi ini hebatnya Kang Ono ini merintis dari PAC ya? Iya. Dari ranting ya? Dari PAC dan dari donatur PDI Perjuangan. Jadi menghadapi kampanye kampanye 99, ya saya dan keluarga Bapak ya banyak membackup PDI Perjuangan di sana, dari mulai pembangunan posko mega gotong royong gitu kan, terus kampanye 99. Dan pada akhirnya kan saya ditawarin juga untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu 99, tapi saya tolak. Dia bilang saya belajar dulu lah, karena memang di usaha juga kan lagi berkembang gitu kan. Saya jadi donatur saja dulu lah. Gitu. Jadi ya ayah saya salah satu tokoh yang membiayai kampanye-kampanye PDI Perjuangan di Kabupaten Indramayu. Saya itu masuk ke PDI Perjuangan dalam arti masuk yang sesungguhnya itu, karena saya mengalami betul suatu kondisi bahwa politik itu penuh dengan penipuan. Awalnya begitu anggapannya ya? Jadi mereka yang orang-orang yang di politik itu banyak akal bulusnya. Karena apa? Karena ternyata memang bapak saya ternyata punya keinginan untuk mencalonkan Bupati Indramayu. Ayah sendiri ya? Jadi bapak saya yang membiayai, membantu PD Perjuangan sampai menang saat itu 99, ternyata beliau mempunyai keinginan untuk mencalonkan bupati. Dan waktu itu ada sebuah proses, misalnya di PD Perjuangan, penyaringan ini kan dilakukan oleh partai berdasarkan suara yang diberikan oleh pengurus. Ya, betul. Jadi ayah saya yang berkontribusi kepada PDI Perjuangan sampai menang, tiba-tiba ada datang orang-orang baru, ingin nyalon bupati, kasih duit ke semua pengurus, mereka yang dipilih. Ayah saya marah. Tapi saat itu ayah kan berstatus sebagai kepala sekolah apa? Udah pensiun dari 82. Ayah saya marah. Kita cari partai lain. Saya bilang, ini saya mendapatkan informasi bahwa ini sudah ada pembagian kekuasaan. Saya mendapatkan kabar bahwa jatah bupati itu Golkar, wakilnya PKB, PDI Perjuangan, ketua DPRD, dan memang ketua DPRD-nya sudah PDI Perjuangan saat itu kan masih dipilih. Masih dipilih sama ini. Jadi ternyata pembagian kekuasaan Indramayu itu dilakukan malahan sebelum pencoblosan pemilu 99. Dan saya melihat betul 17 kursi PDI Perjuangan itu 11 kursinya bukan orang PDI Perjuangan asli. Orang yang memang dekat dengan orang yang akan mencalonkan dari partai lain. Jadi saya sudah melihat betul satu kondisi bahwa ini nggak benar. Akhirnya dapat partai kecil-kecil. Sempat pindah. Ayah saya pindah, tidak dari PDI. Jadi tahun 2000 pemilihan bupati itu, PDI Perjuangan punya calon sendiri, ayah saya maju diusung oleh partai-partai kecil, terus ada satu lagi calonnya, ada kalau tidak salah ada
ada 3 pasang. Calon yang diusung Golkar, diusung PDI, sama yang partai kecil. Jadi ada satu momen misalnya gini. Saya kan sudah malas aja ngurusin itu. Saya, masuk ke politik kok gini banget. Ya kan kita yang sudah berkontribusi kok diperlakukan seperti ini nih sama oknum-oknum kader PDI Perjuangan. Jadi saya udah fokus aja tuh ngurus tambak, ngurus perahu, ngurus ada warung, anulah, kelontong lah yang memang yang punya keluarga yang kita urus. Gitu kan. Terus saya disusul nih sama orang tua nih, sama ayah saya. Kamu mau bantuin nggak? Bapak kamu mau nyalon bupati, kamu diam saja gitu kan. Ya terus mau ngapain sih? Bilang udah pasti kalah. Nggak mungkin lah gitu kan. Karena kan dipilih DPR. Iya, kita waktu itu DPR. Enggak katanya. Ada kesempatan. Saya sudah dapat 25 orang. Pokoknya kamu ke rumah nanti malam. Kalau tidak, coret dari kakak. Aduh, enggak saya anggap anak lagi. Waduh, gimana gitu kan. Akhirnya ada satu malam itu, saya dengan kakak ipar saya ditugaskan untuk membagikan uang kepada 25 anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Kata bapak saya, deal satu orang itu 50 juta. Dapat 25. Kali 25 orang ya? Ya kali 25. Untuk DP setengahnya 25 juta per orang. Dan malam itu saya diberi tugas untuk membagikan 25 juta ke 25 orang. Akhirnya apa? Saya bawa uang itu di rumah kakak saya dan saya bilang ke kakak saya, ini uang jangan dibagikan. Kenapa? Akan nggak ada suara. Nggak akan ada. Ini tipu aja nih. Tipu aja nih. Ya, bermain dua kaki lah gitu ya. Ya kan? Nah gini, uang saya aman kan? Kita ngomong aja udah dibagiin, gitu kan? Tapi kakak ipar saya 2 itu nggak berani. Enak kamu katanya, anaknya. Kita menantu-menantu diusir dari Indramayu. Pokoknya nggak berani katanya. Akhirnya kita bagikan itu. Setiap rumah anggota dewan kita datengin, kita kasih uang itu. Ke 25 orang itu ya. Tapi dari awal saya sudah memastikan bahwa tidak akan dapat suara. Dan benar. Pada saat pencoblosan hanya dapat 3 suara. 3 suara. Marah kan Bapak? Dari 25 orang itu kayaknya ya? Marah kan Bapak kan? Kumpul di rumah, maunya uang itu ambilin semua. Jadi malam itu saya seketika berubah menjadi debt collector. Dan malam hari itu 25 orang tidak ada di rumah. Ini penampilan masih tetap seperti ini kan? Iya. Cocok berarti ya? Iya. Tampangnya debt collector. Iya, debt collector. Tapi kan masih muda. Dulu. Iya. Ya masih kan? Galak Pak. Iya. Ya enggak lah. Oh, enggak. Kan masih unyu-unyu lah. Oh, masih unyu-unyu. Jadi malam itu bubar semua tuh orang. Nggak ada satupun 25 orang itu ada di rumahnya. Akhirnya besoknya saya nih dikawal sama ada 5-10 orang yang badannya gede-gede, ya kan nelayan-nelayan yang badannya gede-gede itu saya bawa tuh. Nagihin uang yang 25 juta. Ada yang masih utuh, hanya beberapa orang yang masih utuh. Sisanya apa? Pak, tinggal 20 juta yang ambil. Pak, tinggal 15 juta ambil. Pak, ini sudah habis semua tapi ada motor. Bawa motornya. Pak, ada mobil butut. Kan saya bawa, udah bawa. Sampai pada akhirnya udah selesai semua, bukan selesai semua, ada beberapa yang sudah memang sulit lah. Akhirnya perintah bapak saya gini, keluar dari PDI Perjuangan. Ini nggak benar ini politik saat ini juga tidak benar. Akhirnya apa? Kita kembali. Saya kembali fokus. Tetapi yang menang pilkada itu kan Golkar. PDI Perjuangan menang di pemilu legislatif, yang menangnya Golkar. Dan isu terkait dengan pembagian kekuasaan sebelum pencoblosan akhirnya kan terbongkar. Betul. Terbongkar 17 orang anggota fraksi PDI Perjuangan, 11-nya ternyata orangnya bupati yang terpilih itu terbongkar. Akhirnya apa? Ada gejolak internal di PDI Perjuangan saat itu. Jadi PAC, DPC, apa gitu kan. Karena mereka pada saat pemilihan pun mereka kena tembakan peluru karet nih. Ricu pada saat, karena PDI Perjuangan kalah saat itu sebagai partai pemenang. Jadi ada dinamika, mereka ingin ada evaluasi terhadap ketua DPC, yang waktu itu ketua DPRD.
Jadi saya yang lagi fokus ngurus usaha, setiap hari Kang Andi, pengurus itu datang ke rumah saya untuk membujuk saya bersama-sama mereka untuk mengganti ketua DPC. Karena tiap hari ya, mereka datang mengharapkan saya itu kembali aktif. Ya udah akhirnya. Berarti dimulai dari situ Mungkin tahu nih ya, ketua DPC saat itu tahu nih akan ada gerakan menggulingkan dia kan. Akhirnya saya direkrut sama dia. Dan waktu itu Bapak sih nggak saya, pokoknya Bapak pokoknya perintahkan saya keluar. Tapi saya di lobi, dah katanya gak usah ribut-ribut, ya kan mohon maaf. Nanti kamu saya masukkan ke pengurus DPC. Ya merayu lah ya. Ya, saya mikir. Nah ini tanggung mainnya ini. Nah nggak apa-apa lah saya masuk dulu. Masuk tuh. Masuk DPC ya, langsung dari PAC ke DPC. Ke DPC ya? Tuh, ada konpercap yang memang rame saat itu ya. Saya menjadi wakil bendahara DPC. Dan ternyata memang gejolak di bawah itu tidak berhenti. Tidak berhenti yang pada akhirnya DPC-nya saya bikin 2, Kang Andi. Oh, dualisme. Ada dualisme DPC. Akhirnya ya Akang ketuanya? Bukan. Waktu itu ya belum, pokoknya masih 2 DPC saja. Nah pada akhirnya sebelum pemilu 2004, ya beberapa bulan sebelum pemilu terjadi evaluasi, ketua DPC-nya dinonaktifkan, saya jadi sekretaris dan terpilih di DPRD Kabupaten Indramayu 2004. Saya ditanya nggak sama Bapak? Enggak kan? Saya sudah berhasil jadi anggota DPRD. Itu nggak ditanya? Nggak ditanya. Bapak masih kecewa, masih marah. Karena pemilihan bupati itu? Ya, karena dia ditipu sama oknum-oknum PDI Perjuangan. Membekas. Intinya gini, mungkin ayah saya khawatir juga, gitu kan, bahwa saya masuk ke dunia politik ini juga akan melakukan hal-hal yang sama seperti yang oknum-oknum itu lakukan. Atau mengalami nasib yang sama, ditipu gitu ya? Ya. Dan saya tidak ditanya seperti apa segala macam gitu kan. Tahun 2005, saya 2004 itu menjadi ketua tim pemenangan Mega Hasim di Indramayu dan menang. Hanya beberapa kabupaten yang menang Mega Hasimnya ya 2004. Akhirnya mungkin saya dilirik sama DPW partai ya. Ya, saya sama Pak Sekjen saat itu, Mas Pramono Anung, disuruh maju bupati. 2005. Saya bilang ke Mas Pram, saya ini nggak punya kekuatan apa-apa. Saya bilang nggak mungkin saya maju bupati. Enggak, ini perintah Ibu. Pokoknya Indramayu, kamu harus maju. Ya, mohon saran. Kalaupun misalnya saya diwakil gimana? Ya udah nanti kita cari calon bupatinya yang bagus. Tapi dukungan finansial dari Akang sudah ada waktu itu. Dukungan apa? Finansial. Finansial untuk nyalon. Iya, nyalon. Ya nggak ada lah. Nggak ada juga. Itu nggak sebenarnya. Saya lupa. Pada saat saya memutuskan untuk akhirnya di politik, yang usaha saya dijual beli udang, ikan itu saya serahkan ke orang. Dan saya ingat betul tuh, saya ada binaan lah. Ada 200 hektar tambak saat itu terjadi kematian udang secara serentak di seluruh Indonesia yang pada akhirnya saya rugi 2 miliar tuh saat itu. Dan itu hutangnya binaan-binaan saya kan. Iya. Jadi ada satu momen misalnya saya masuk ke dunia politik itu, saya akan melepaskan usaha saya yang itu, kalau perahu sih masih ada. Dan buku catatan hutang dari binaan saya itu saya bakar kan. Waktu itu kalau nggak salah ada 800 juta lah yang masih tersisa dan tidak tertagih gitu kan. Saya bakar buku itu, saya niatkan, saya tinggalkan dunia itu dan saya fokus ke politik. Itu berarti ditinggalkan di tahun berapa itu kan? 2002 itu. 2002 itu saya tinggalkan dan memang sudah tidak fokus lagi dan kondisi ya 2004, 2005 ya secara finansial juga lagi terganggu. Iya ya, waktu itu berarti peristiwa itu
kena mental juga akan berarti ya, kena mental. Jadi saya didorong maju dan waktu itu maju sebagai calon wakil bupati Indramayu. Belum ada isu pemimpin muda, pemimpin itu harus tua dan pengalaman. Iya. Kalah kan? Iya. Itu 2005. Jadi saya maju calon wakil bupati Indramayu, umur saya 31 tahun. Nah, Akang kan selain tadi ada karir politik yang dari bawah, di koperasi juga kan Akang juga jadi pengurus koperasi dan berhasil membawa menjadi ketua di sana. Nah itu sebelum meninggalkan jadi gini, usaha tadi. 17 tahun jadi anggota koperasi, 22 tahun itu saya karyawan koperasi. Ya, karyawan koperasi nggak lama sih, cuma 2 tahun gitu kan. Nah terus anggota kan terus nih. Nah 2000 pasca pemilihan bupati, ada pemilihan pengurus koperasi, ayah saya tidak jadi pengurus lagi. Digantikan oleh orang yang dekat dengan kekuasaan. 5 tahun, tapi kondisi koperasi waktu itu kacau, apa segala macam, rugi di mana-mana, perlindungan terhadap usaha-usaha nelayan juga tidak dilakukan, karena waktu itu ketua koperasinya tidak berlatar belakang nelayan di usaha perikanan, dia seorang kontraktor kan itu. Nah sehingga pemilihan ketua koperasi tahun 2005, ayah saya terpilih lagi. Tapi waktu itu kondisi sudah sakit-sakitan. Pada waktu beliau sakit parah itu, beliau ngundang anak-anaknya menitipkan usahanya dan menitipkan koperasi saat itu. Dan ada satu momen misalnya ayah saya menyampaikan ke saya nitip koperasi. Saya bilang saya sudah jadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu, mendingan ke anak-anak yang lain saja, yang kalaupun ya untuk menjadi pengurus. Enggak, katanya, hanya kamu yang bisa. Dia bilang gitu. Iya. Dia bilang hanya kamu yang bisa ngurus koperasi. Dan alhamdulillah semasa kecil sampai gede seperti itu saya tidak pernah dipuji sama ayah saya. Nggak pernah dipuji kan? Nggak pernah dipuji. Dimarahin saya terus anak yang bandel. Oh iya. Saya itu kelas 2 SMP itu sudah tidak tinggal sama orang tua. Tinggal sama nenek. Kakak. Sama kakak. Sama kakak yang paling tua. Jadi saya anak yang bandel. Dan disitulah baru sekali ayah saya memuji dengan bahasa, kamu ini anak yang paling pinter. Itu bukan anak yang nurut, bukan. Anak yang paling pinter gitu kan. Saya bilang ya udah nanti dipikirkan, saya bilang gitu kan. Sampai beliau meninggal, bukan sebelum meninggal, jadi sakaratul maut ya. Kan alat-alat pembantunya kan sudah dilepasin semua, yang oksigen apa segala macam. Kata dokternya tinggal nunggu waktu saja. Dan itu tidak tidak meninggal gitu. Terus kita kumpul, mungkin masih ada yang punya janji nih, punya hutang ke mama, gitu kan, manggilnya mama. Dan anak-anaknya bisikin satu-satu gitu kan, bisikin. Saya jadi keinget amanat beliau nitip koperasi itu. Jadi saya bisikin, udah nggak usah ngurusin koperasi, saya siap jadi ketua koperasi, saya bilang. Udah, diikhlaskan saja. Ya kan? Kalau terkait dengan koperasi saya siap. Sambil berbisik gitu. Sambil berbisik. Nggak lama kemudian beliau meninggal. Beliau meninggal, terus beberapa hari kemudian anggota-anggota koperasi ini pada ke rumah, minta saya jadi ketua. Waktu itu saya nggak ngerti juga. Belum berniat juga. Tapi ada satu malam itu saya mimpi didatengin. Sempat mimpi dulu. Sempat mimpi. Kamu katanya udah janji mau siap-siap. Wah iya, saya ingat. Ya udahlah, ini karena udah janji, jadi saya sampaikan ke anggota, ya udah saya siap. Pemilihan apa segala macam, saya terpilih 2008. Waktu itu produksi ikan 93 miliar di tempat pelelangan ikan sama usaha di Waserda, di BAP, pabrik es. Terus ada unit-unit usaha yang lain, mungkin volume usahanya, omsetnya 1 tahun itu sekitar 100 miliar lah ya. Nah itu akan per tahun.
informasi ini bisa menaikkan omset dalam. Nah, akhirnya kan saya melihat satu kondisi, misalnya ada problem mendasar yang belum tertangani saat itu, misalnya BBM. Ya. Ya. Kan kita dapat alokasi BBM subsidi. BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang merupakan unitnya koperasi ini hanya seperempat dari kebutuhan seluruh BBM subsidi nelayan di Karangsong itu. Dan memang sangat sulit Pertamina untuk menambah alokasi tersebut. Itu saya selesaikan gimana? Saya mulai panggil anggota DPRD. Oh iya betul. Ya kan? Punya kuasa. Saya panggil Pertamina. Mau nggak tambahin? Pak, harus pusat. Bisa nggak? Ya nanti kita akan bicara. Prosedur ditempuh apa segala macam, Pemda bikin surat apa, nggak digubris. Akhirnya Pak, kita demo aja yuk. Demo kita. Saya yang memimpin demonya. Anggota dewan demo ya? Anggota dewan plus ketua koperasi demo. Demo. Ya kan? Demo ke dewan? Enggak, demonya ke Pertamina dong. Pertamina yang punya kebijakan. Akhirnya apa? Tambah alokasi. Mulai itu orang yang tadinya nih, karena memang dia mengisi solarnya tidak di Karangsong, mengisi solarnya ke yang lain, maka dia pun menjualnya ke yang lain. Kan gitu. Jadi BBM ini kan menjadi sebuah kebutuhan di mana nelayan pasti akan masuk ke koperasi tersebut, manakala koperasi itu punya unit usaha SPBN yang memfasilitasi mereka. Ada komitmen yang dibangun. Kamu dari BBM-nya dapat dari koperasi, kamu jual ikannya di tempat pelelangan ikan kan? Iya. Oke, jalan. Yang kedua masalah permodalan. Saya waktu itu sekretaris Komisi C yang menangani keuangan. Mitra kerja kita salah satunya BJB. Saya panggil pimpinan BJB di situ. Saya lihat struktur pembiayaan untuk nelayan di Kabupaten Indramayu. Ternyata sangat kecil sekali. Nggak ada 1% dari seluruh total pembiayaannya BJB Kabupaten Indramayu. Apa masalahnya sebenarnya? Kok nasabahnya itu saja yang sudah eksis di dunianya? Iya. Pak, ini rawan resiko, Pak. Gagal bayar. Gagal bayar, nggak menentu, tidak ada asuransi yang mau. Atau jaminan lah ya? Iya. Kalau jaminan pun sebenarnya rumah apa segala macam mereka terima. Tapi kan tadi terkait dengan usahanya yang tidak ada proteksi ini. Iya. Oke, saya bilang, berarti dasarnya adalah belum ada satu lembaga asuransi pun yang bisa mengasuransikan kapal yang terbuat dari kayu. Betul, Pak? Bagaimana kalau kita cari asuransinya? Oh, silakan, Pak. Ada itu? Saya cari. Nggak ada, Kang. Nggak ada ya? Asuransi Indonesia yang bisa mengcover kapal yang terbuat dari kayu itu nggak ada. Akhirnya apa? Saya ketemu sama salah satu konsultan, teman konsultan asuransi. Dia kasih saran, Kang, mendingan bikin konsorsium asuransi saja. Kita hitung berapa preminya, kita hitung keuntungan bagi asuransi yang mau gabung ke kita. Akhirnya terbentuk sebuah konsorsium asuransi, ada 5 asuransi. Bukan yang besar, kecil kita kumpulin. Oke, kita sharing, ya kan? Kita hitung preminya apa segala macam, jadilah itu. Dan kita tawarkan ke BJB, BJB mau, kita tawarkan ke teman-teman yang pingin bangun kapal, pingin bikin kapal, yang penting punya modal setengahnya. Jadi kapal itu kalau misalnya 2 miliar, maka nelayan itu harus punya 1 miliar. 1 miliar itu untuk membangun kasko kapalnya, jadi kapalnya. Nah, baru nanti BJB membiayai mesinnya, alat tangkapnya, peralatan yang lain. Ya, ibaratnya permodalan bukan dalam bentuk uang ya, tapi barang ya? Iya, enggak, uang, tapi ada skema yang kita atur hanya untuk pembelian untuk mesin, alat tangkap dan sebagainya yang biasanya nilainya sama dengan kasko kapalnya. Jalan, Kak. Akhirnya apa? Dari BJB berkembang, BNI mau, Mandiri mau, BTPN mau, semua akhirnya lembaga pembiayaan bank-bank nasional maupun swasta mau membiayai pembangunan kapal. Berkembang. Lalu pada akhirnya kita pun membuat skema kredit. Ya, di unit perkreditan kita misalnya kapal-kapal yang 20 GT ke atas saya dorong untuk terbangun
freezer, alat pendingin di kapalnya. Kan selama konvensional pakai es balok apa segala macam kan, komposisi mudah ini ya. komposisi ikan itu paling 10% yang kualitas 1, 20% kualitas 2, sisanya kualitas 3. Iya. Tapi kalau pakai freezer maka bisa dibalik. Ya. 80% kualitas 1, ya. 20% kualitas 2. Tidak ada yang kualitas 3. Kita dorong ada perkreditan yang membiayai pembangunan freezer. Nah, yang ketiga masalah keamanan. Kadang-kala wilayah tangkap kita itu kan sampai ke Kalimantan, ke Sumatera, sampai ke Natuna sana. Kalau ke timurnya Selat Makassar sampai Bali, dan mereka rawan keamanan di sana. Kalaupun ada masalah, tidak ada masalah dari perompak, maka perompak yang memakai baju-baju tertentu yang menjadi masalah. Ya kan? Akhirnya kita fasilitasi juga bagaimana kita koordinasikan terkait dengan izin mereka dengan aparat-aparat penegak hukum, ya, yang memastikan mereka aman di laut. 3 hal saja itu saya lakukan, terkait dengan BBM, terkait dengan permodalan, terkait dengan keamanan, dan satu lagi, terkait dengan pemasaran. Waktu itu kan ada monopoli yang dilakukan oleh bakul-bakul ikan di tempat pelelangan itu kan. Tidak boleh bakul yang baru itu lelang ikan. Kalaupun masuk, mereka kerjain tuh. Akhirnya apa? Karena bakul ikan ini juga, pedagang ikan ini juga anggota koperasi, kita keluarkan dia dari anggota koperasi. Bakul itu seperti ini, calo atau pedagang juga. Pedagang. Kita keluarkan dari koperasi, kita rubah anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang tidak menjadikan pedagang ikan itu menjadi anggota. Karena kalau dia menjadi anggota, maka dia mempunyai hak suara bicara, dan selama ini mereka yang selalu memonopoli. Nah, sehingga dari situ akhirnya saya bebaskan seluruh orang yang ingin membeli ikan di tempat pelelangan ikan, asal dia daftar, kasih deposit 50%, dia bisa lelang. Jadi misalnya dia ingin lelang senilai 100 juta, maka dia taruh dulu 50 juta. Siapapun orangnya, dari Jakarta, dari Cilacap, dari Semarang, dari Tegal, dari Purwakarta, apa, bisa masuk ke situ. Akhirnya terjadi penyerapan produksi yang maksimal, sehingga setiap hari produksi pun meningkat di tempat pelelangan ikan. 1 tahun saya urusin dari 93 miliar jadi 156 miliar. Lalu berkembang ke 200 apa, saya tinggalin nih. Berarti dari 2008 saya keluar saya mundur dari ketua koperasi itu 2016. Setelah saya terpilih DPR RI. Karena saya sudah menjadi ketua umum induk koperasi. Sudah jadi ketua. Bisa tinggalin ya 430 miliar, dan volume di unit lainnya mungkin sekitar 550 miliaran. Itu dari sisi usaha. Dari sisi sosialnya, saya bangun SMK. Dari hasil itu ya? Iya, karena kita kan mengelola juga dana-dana sosial. Iya, betul. Ada dana pendidikan, ada dana sosial, ada dana paceklik, ada dana kesehatan. Saya bikin klinik kesehatan. Kita pelayanan ambulan, ya kan? Di sana puskesmas juga ada kan sebetulnya? Ya, kita bikin klinik. Kita bikin klinik yang dibiayai full oleh koperasi. Kita kerjasama dengan puskesmas. Setiap hari dokternya puskesmasnya praktek, melayani nelayan, keluarganya, anak-anaknya, dan kita tidak dipungut biaya sama sekali. Karena dari hasil koperasi tadi itu ya? Nah, sehingga koperasi itu selain ekonomi, ada juga fungsi sosialnya. Nah ini kan ada keberhasilan Akang tadi kan, ada perjalanan dan menuju titik keberhasilan. Sekarang yang saya mau tanya ini kan begini, Akang sekarang ini kan sudah 2 periode itu di DPR RI ya. Nah sekarang ini malah mencalonkan mundur. Kalau melihat kasat mata terkesannya mundur. Mencalonkan di DPRD Jawa Barat. Nah alasannya apa Kang? Ya sebenarnya sih dulu ya waktu 2009, ini kan berawal dari 2009. Saya ketua koperasi kan. Saya melihat bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan perikanan itu kan dihandle seluruhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berbagai macam produk perundang-undangan pun saat itu ada undang-undang perikanan, ada
undang-undang yang lain juga kan produk legislasi di tingkat DPR RI di pemerintah pusat. Nah, sehingga waktu itu saya berpikir, ya saya harus berjuang untuk membentuk ataupun menginisiasi sebuah produk legislasi itu, ya pasti tepatnya di DPR RI. Iya. Kalau mau bikin undang-undang, mau bikin revisi apa segala macam. Yang kedua, dapilnya DPR RI dan provinsi sama. Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Nah, sehingga saya diskusi dengan teman-teman, kan saya kan didukung oleh teman-teman nelayan masyarakat pesisir. Iya. Sehingga kita berunding bersama, yaudah kalau gitu ke DPR RI saja. Waktu itu maju, tapi tidak terpilih karena kursi PD Perjuangannya turun dari 3 kursi menjadi 2 dan saya peringkat ketiga. Nah, jadi akhirnya kita komitmen untuk ke DPR RI dan terpilih 2014. Nah, ya alhamdulillah 2014 mulai kerja di legislasi, saya menginisiasi beserta teman-teman Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perikanan dari aspek perlindungan dan aspek pemberdayaan. Bicara terkait dengan sarana prasarana, bicara terkait dengan pasar lelang, bicara terkait dengan peningkatan kapasitasnya nelayan, penguatan kelembagaan nelayan, dan lain-lainnya yang dulu hanya dimiliki oleh petani. Nah, sekarang nelayan sudah punya undang-undang yang melindungi dan memberdayakan mereka. Dan ada beberapa regulasi lainnya, misalnya terkait dengan peraturan-peraturan setingkat peraturan pemerintah. Kita sudah berhasil bagaimana misalnya pemerintah mendorong terkait penguatan koperasi nelayan melalui core business disiapkan, yaitu tempat pelelangan ikan. Lalu saat ini saya masih menjadi anggota revisi Undang-Undang Kelautan. Ya, yang kita terus lagi membahas revisi tersebut. Nah, oke lah, clear nih. Yeah. Dan sebagai ketua DPD, saya kan dituntut untuk fokus di Jawa Barat, Kang Adi. Yeah. Dan masalah Jawa Barat ini kan bukan hanya masalah perikanan yang dilaporkan ke saya. Akhirnya pendidikan dilaporkan, infrastruktur dilaporkan, masalah buruh dilaporkan. Semua masalah itu pasti dilaporkan ke saya karena saya ketua partai di tingkat Jawa Barat. Nah, yang dilaporkan sebuah permasalahan atau? Masalah pasti kan. Nah, kira-kira apa, Kang? Permasalahan-permasalahan yang ada ya, misalnya yang saat ini saja, misalnya PBDB, misalnya yang tingkat SMA, SMK. Ya, pada saat misalnya saya di DPR RI Komisi 4 kan bidangnya bidang kelautan, perikanan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan. Mitra kerja saya menteri. Pada saat saya di DPRD provinsi misalnya, memang ada pembagian komisi, tapi kan kemarin kan kita berharap PDI Perjuangan menang. Survei-survei awal-awal sih setahun yang lalu sih menang. Selalu tertinggi surveinya Jawa Barat kan. Tapi ya akhirnya kita peringkat keempat kan. Tapi pada saat ekspektasi kami itu kan PDI Perjuangan menang, saya bisa jadi ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang bisa dengan gubernur bagaimana bisa menyelesaikan seluruh masalah di Jawa Barat. Ya itu harapan saya, biar lebih fokus bagaimana ngurus rakyat Jawa Barat. Makanya saya ditanya, sudah melakukan apa sih Ono Surono untuk rakyat Jawa Barat? Ya saya akui kemarin-kemarin ya hanya sebagian kecil rakyat Jawa Barat di dapil saya yang sudah menikmati buah perjuangan saya di DPR RI. Tapi untuk keseluruhan saya akui saya belum banyak. Tapi turunnya saya dari DPR RI menjadi DPRD provinsi, saya sampaikan bahwa itu adalah bukti keberpihakan saya kepada rakyat Jawa Barat. Luar biasa. Nah, berarti kan dari itu, Akang juga punya niatan untuk menjadi cagup atau cawagup. Ya, berarti kan dengan itu kan berawal misalnya dari PD Perjuangan yang tidak pernah menang di pemilihan gubernur dari 2003. Nah, tantangannya kan sekarang ini PDIP ini turun, Kang. Iya, kan secara jumlah. Turun. Nah, ini berarti tantangannya lebih berat tadi, Kang. Iya, lebih berat, dan pada saat PD Perjuangan punya calon atau figur yang
dari sisi survei pun pada saat pencoblosan kalah. Misalnya Pak Agum ya. Ya. Pak Agum wakilnya tuh Pak Nukman. Semua survei itu memenangkan beliau. Pada saat pencoblosan yang menangnya Kang Aher. Ya. 2013 pun sama. Kita mempunyai calon yang lumayan tuh, Rika Diah Pitaloka tuh. Ya. Dan hanya selisih sedikit kan dengan Kang Ya. Aher. Jadi memang Jawa Barat ini menarik, ya, betul. menarik dan sangat-sangat dinamis. Ya. Sehingga ya ada harapan dari teman-teman, ayolah kita cetak sejarah Ya. bahwa kita menang di Pilgub 2024. Nah, sehingga dengan kondisi saat ini kan mau tidak mau saya sebagai ketua DPD partai harus bertanggung jawab, termasuk untuk melakukan rekrutmen ataupun penjaringan. Siapa sih calon yang akan diusung oleh PD Perjuangan? Survei internal sudah ada? Ya sudah, karena Sudah, memang saya kan baru berapa bulan, 2 bulan gitu, Iya. pasang baliho. Iya. Ya, betul. Orang juga baru kenal saya setelah tadi yang Kang Andi sampaikan itu. Iya. Nah, Jadi saya ya sadar betul memang waktunya sangat sempit, makanya kita realistis saja. Makanya saya bisa di nomor 1, bisa di nomor 2. realistis ya. Kan kita lihat lah. Iya. Dan sekarang masih proses. Kalau misalkan nomor 2, atau Akang sudah punya gambaran untuk berpasangan dengan siapa belum sampai saat ini? Sebelum Kang Ridwan Kamil masuk ke Golkar kan sering diskusi juga ya. Iya. Diskusi, kita banyak bikin acara bareng ya. Kita misalnya penanaman pohon waktu itu di Lembang, ya. Lalu jalan sehat di depan gedung sate. Terakhir misalnya pembangunan monumen Bung Karno misalnya di Gor Saparua misalnya. Saya banyak diskusi dengan Kang Emil dan saya meyakin betul bahwa kalau saya mendampingi beliau misalnya ada sisi-sisi yang tidak bisa dijangkau oleh beliau yang bisa saya kerjakan. Misalnya tadi di dunia perikanan misalnya, ada 11 kabupaten kota. Betul. Dan kalau potensi budidaya perikanan itu hampir di seluruh kabupaten kota juga ada. Bicara pertanian, pengalaman 10 tahun saya memang program pertanian lebih banyak digulirkan oleh pemerintah pusat. Ya. Provinsi itu ya ada programnya tapi sangat kecil sekali. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat juga belum fokus mengatasi terkait dengan permasalahan pertanian. Lalu dengan Kang Deddy Mulyadi karena memang teman satu komisi ya, saya pun juga mendalami betul yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau, banyak kesamaan ya, antara Kang Deddy dengan saya bicara terkait dengan pengolahan pertanian kehutanan yang berbasis budaya misalnya. Tanpa meninggalkan alam yang lestari, itu juga konsep yang sama antara saya dengan Kang Deddy. Ya, dua figur ini ya memang sudah kita dalami. Selain itu juga saya sudah ketemu dengan Pak Ilham, Kang Haru, Kang Huda. Jadi sudah keliling berarti ya, kita sudah banyak diskusi. Adapun ya katanya sih menunggu informasi koalisi Indonesia Majunya terbentuk tidak di Jawa Barat. Betul. Gitu kan. Koalisinya itu masih tetap dibangun atau tidak gitu ya? Iya, ya antara Kang Emil DKI atau Jawa Barat kan juga akan sangat menentukan peta di Jawa Barat kan. Iya, betul. Oke, saya kira waktunya Kang sudah cukup ya. Terima kasih semua netizen ID Talk yang hari ini sudah kita panjang lebar bicara dengan Kang Ono Surono, yang saya pikir Kang Ono numero uno gitu ya. Terima kasih Kang Ono atas waktunya semuanya. Ini sangat inspiratif perjalanan tadi, perjalanan kesuksesan dari politik ya kan, dari koperasi, dari nelayan, bagaimana membangun itu semua sehingga sampai titik dengan ini. Dan niatan untuk maju mudah-mudahan dilancarkan, Kang. Amin. Hatur nuhun, Kang Andi. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.